Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, Pencipta yang maha sempurna, yang senantiasa mencukupi segala kebutuhan kita, memberikan berbagai macam karunia nikmat kepada kita, baik itu berupa nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan curahan nikmat yang telah Allah berikan, di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki kita, menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Semoga salat Jumat yang akan kita tegakkan secara berjamaah ini tercatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriringkan salam terlimpah ruahkan keharibaan manusia yang paling sempurna akhlaknya, manusia yang paling santun tutur bahasanya, manusia yang paling tegas prinsip hidupnya, manusia yang paling dalam cintanya kepada kita umatnya, ialah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita selaku pengikutnya yang akan setia hingga akhir hayat. Melalui mimbar yang mulia ini perkenankan sang khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri sang khatib dan umumnya untuk seluruh para hadirin, para jamaah. Marilah sama-sama kita tingkatkan nilai dan mutu ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikan kita nikmat iman. Iman merupakan rangkaian nikmat pilihan yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba Allah terpilih dan dipilih. Satu bukti betapa nikmat iman ini merupakan rangkaian nikmat pilihan adalah tidak seluruh makhluk yang bernama manusia
yang berada di kancah permukaan dunia ini mampu meyakini Allah sebagai Tuhannya. Kekuatan untuk meyakini Allah sebagai Tuhan kita merupakan kekuatan hidayah, dan hidayah itu hanya Allah luncurkan kepada hamba-hamba Allah terpilih dan dipilih. Kemudian yang kedua, Allah berikan kepada kita nikmat Islam. Islam pun merupakan rangkaian nikmat pilihan yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba Allah terpilih dan dipilih. Satu bukti betapa nikmat Islam ini merupakan rangkaian nikmat pilihan adalah tidak seluruh makhluk yang bernama manusia yang ada di kancah permukaan dunia ini mampu meyakini Islam sebagai agamanya. Kekuatan untuk meyakini Islam sebagai sebuah agama adalah merupakan kekuatan hidayah, dan hidayah itu lagi-lagi hanya Allah berikan kepada hamba-hamba Allah terpilih dan dipilih. Masih banyak karunia nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat melihat. Nikmat melihat pun merupakan rangkaian nikmat pilihan. Kita tidak bisa bayangkan jikalau nikmat penglihatan ini Allah cabut dalam diri kita. Tidak usah lama-lama, 1 jam saja kita tidak dapat melihat apalah yang terjadi hidup dalam nuansa kegelapan. Allah berikan kepada kita nikmat mendengar. Kita tidak bisa bayangkan ketika nikmat pendengaran ini Allah cabut dalam diri kita. Tidak usah lama-lama, 1 jam saja kita tidak dapat mendengar apalah yang terjadi hidup dalam nuansa kesunyian. Allah berikan kita nikmat bergerak dan melangkah. Kita tidak bisa bayangkan jikalau nikmat bergerak dan melangkah ini Allah cabut dalam diri kita. Tidak usah lama-lama, 1 jam saja kita tidak dapat bergerak, apalah yang terjadi hidup dalam nuansa kelumpuhan. Masih banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah tantang kita. Andai saja kau jadikan seluruh pepohonan yang ada di permukaan bumi ini sebagai pena, dan lautan sebagai isi tinta untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kau tidak akan memiliki kemampuan untuk mengadakan penghitungan terhadap seluruh nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena kita tidak memiliki kemampuan untuk menghitung-hitung nikmat Allah, yang harus kita lakukan bukan menghitung-hitung nikmat Allah, melainkan mensyukuri nikmat Allah. Syukur itu merupakan titik terlemah seorang hamba yang hanya bisa dia lakukan terhadap seluruh karunia nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mensyukuri karunia nikmat Allah, insya Allah Allah akan hadirkan ketenangan, kesejukan dan kedamaian jiwa raga kita, dan ini yang menjadi barang langka dalam kehidupan saat ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertanyaan besar untuk kita seluruhnya adalah bagaimana cara kita mensyukuri karunia nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan ketika Allah keluarkan kita dari alam rahim ibu kita ke permukaan dunia ini, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa apa-apa. Kemudian Allah berikan kepada kita pendengaran, Allah berikan kepada kita penglihatan, dan Allah berikan kita hati atau perasaan.
Untuk apa Allah berikan kita pendengaran, Allah berikan kita penglihatan, dan Allah berikan kita hati? Tiada lain dan tiada bukan la'allakum tashkurun, agar kita tampil menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan mempergunakan pendengaran itu? Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan mempergunakan penglihatan itu? Dan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan mempergunakan hati atau perasaan itu? Allah Subhanahu wa taala sindir kita melalui firman-Nya yang begitu keras dalam surat Al-A'raf ayat 179 ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami telah menjadikan isi neraka Jahannam dari bangsa jin dan manusia. Manusia-manusia yang seperti apa yang akan Allah takdirkan sebagai penghuni isi neraka Jahannam adalah manusia-manusia yang ketika Allah berikan hati, namun hatinya tidak dipergunakan untuk mau menerima kebenaran-kebenaran Al-Quran. Adalah manusia yang ketika Allah berikan mata, namun matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Adalah manusia yang ketika Allah berikan telinga, namun telinganya tidak dipergunakan untuk menghargai seruan-seruan Allah. Ketika Allah berikan hati kepada kita, namun hati ini tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Ketika Allah berikan mata kepada kita, namun mata ini tidak kita pergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika Allah berikan telinga kepada kita, namun telinga ini tidak kita pergunakan untuk menghargai seruan-seruan Allah. Adalah manusia-manusia yang akan Allah dorong untuk menjadi cikal bakal isi neraka Jahannam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan pendengaran ini, pergunakan telinga ini untuk mau menghargai seruan-seruan Allah. Ketika azan dikumandangkan, iqamat diperdengarkan, kita dengar, kita mengerti, kita paham makna yang tersiar dalam kalimat seruan tersebut. Namun mampukah kita meninggalkan seluruh aktivitas kehidupan dunia kita, melangkah bergerak untuk sujud kepada Allah, menegakkan aktivitas ibadah yang kita kenal dengan sebutan sholat? Berapa banyak saudara-saudara kita yang ketika azan dikumandangkan, iqamat diperdengarkan, mereka dengar, mereka mengerti, mereka paham, namun dengan ringan saja mereka katakan, bukankah zuhur masih ada esok hari, asar masih ada esok hari, maghrib masih ada esok hari, isya masih ada esok hari, dan subuh masih ada esok hari? Benar, dan itu tidak keliru. Seluruh amaliyah ibadah itu masih ada dalam hitungan esok hari. Namun siapakah yang mampu memberikan jaminan kalau umur kita akan sampai pada hitungan esok hari? Cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan mata ini, pergunakan mata ini untuk mau melihat, bertadabur terhadap seluruh kebesaran-kebesaran Allah. Orang yang mensyukuri nikmat Allah dengan matanya, dia mudah terenyuh ketika melihat penderitaan-penderitaan saudara-saudaranya yang membutuhkan uluran tangannya. Orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah dengan mata ini adalah mereka-mereka yang mudah terenyuh ketika menyaksikan
Di depan, belakang, kiri, kanan mereka terdapat panitia-panitia pembangunan masjid dan musola yang terbengkalai. Mereka terenyuh, menggerakkan seluruh organ tubuhnya untuk mengamputasi harta bendanya, disalurkan, diinfakkan, dijariahkan untuk membantu suksesnya pembangunan masjid dan musola tersebut. Cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan hati ini, lunakkan mata batin kita, lenturkan hati kita untuk mau menerima kebenaran-kebenaran Al-Quran. Bukankah Allah perintahkan sholat dalam Al-Quran? Bukankah Allah perintahkan haji bagi mereka yang mampu dalam Al-Quran? Bukankah Allah perintahkan puasa dalam Al-Quran? Ketika hatinya beku, hatinya mati, tidak mau menerima kebenaran-kebenaran Al-Quran, Allah akan dorong mereka sebagai isi neraka Jahannam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.